إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin di pagi hari ini memasuki pembahasan yang baru, masih dalam rangkaian tazakkur, tetapi dengan subjudul 5 hal perusak hati. Mufsidatul qulub. 5 hal yang dapat merusak hati manusia. Perusak hati yang pertama, kata Ibnu Qayyim, adalah bergaul berlebihan. Ada di halaman 12 versi ringkasan. Pada halaman 648 untuk yang megang buku. Halaman 12. Perusak hati yang pertama adalah berlebihan bergaul. Kasratu al-khultah. Kata Ibnu Qayyim, adapun dampak yang ditimbulkan terlalu banyak bergaul, yang pertama, hati menjadi gelap. Karena hati akan dipenuhi oleh asap dari napas anak cucu Adam hingga menghitam. Tentu yang beliau maksudkan dengan asap bukan artian harfiah. Tetapi pergaulan dengan orang-orang yang salah akan menyeret kita kepada kecenderungan yang salah juga. Bergaul dengan orang yang keliru akan menyeret kita menjadi ikut keliru. Nah, ketika salah bergaul, lalu kita pun dihembuskan ucapan-ucapan yang menggelincirkan, maka kita akan tergelincir. Aslinya kita tidak serakah, tapi begitu bergaul dengan orang yang serakah, ucapan-ucapan serakah, ucapan-ucapan ambisi setiap saat memasuki telinga kita. Sampai akhirnya hati kita menghitam dengan kata-kata tersebut. Nah, maka bahaya pertama dari pergaulan yang keliru, kata Ibnu Qayyim, bahwa hati akan menjadi gelap. Bahwa hati akan terkotori. Terkotori dengan kecenderungan orang-orang yang dekat kita tadi. Hati kita akan tercemar dengan mereka-mereka yang dekat dengan kita. Kemudian nomor 2, bahaya kedua dari salah bergaul, kekacauan fokus. Artinya menyebabkan pikiran menjadi terpecah belah, muncul kegalauan, kesedihan, dan kelemahan. Tadinya kita fokus tentang kehidupan kita sendiri. Tapi datanglah kawan kanan ini berbicara dan mengatakan si fulan begini-begini. Datang kawan kiri mengatakan katanya begini dan begini. Kata-kata yang terserap dari kanan dan dari kiri akhirnya masuk dalam pikiran kita menjadi kegalauan. Seandainya kita mengurangi pendengaran terhadap kata-kata yang tidak baik, hidup kita jauh lebih tenang. Tapi sayangnya kita terlalu lebar membuka telinga. Semua ucapan masuk dalam telinga kita,
sehingga hati kita pun menjadi gelisah dengan ucapan-ucapan tersebut. Ya, misalnya seseorang menghembuskan ucapan-ucapan tentang adu domba, ucapan-ucapan tentang ghibah, ucapan-ucapan tentang hasad. Dan itu akan mencemari hati kita dan pikiran kita yang tadinya kita fokus dengan diri kita, tiba-tiba pikiran ini bercabang-cabang dengan keadaan orang lain. Sampai di rumah bicaralah kita dengan istri, oh katanya fulan begini, dengar-dengar pemerintah akan begini, dengar-dengar begini. Jadi pikiran ini akan terpecah belah dan semuanya mengakibatkan kegelisahan tersendiri. Jadi seandainya kita lebih fokus dengan diri kita atau lebih fokus dengan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, insya Allah banyak kegelisahan kita akan terkurangi. Kita akan lebih tenang dalam hidup seandainya kita fokus dengan diri kita dan orang-orang dengan dalam tanggung jawab kita. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bali itamiru bil ma'ruf wantahu 'anil munkar." Hatta idza ra'aitum syuhan muta'an aw hawan muttaba'an aw i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaikum bi khassati anfusikum aw kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kebenaran. Perintahkan orang lain agar berbuat baik, cegah orang lain agar menjauhi keburukan. Sampai kapan? Sampai kalian bertemu dengan orang yang memiliki 3 watak. Kalau kalian sudah bertemu dengan seseorang yang memiliki 3 watak ini, tidak usah lagi kalian amar ma'ruf dan nahi munkar, udah gak ada gunanya. Yang pertama kata Nabi adalah syuhan muta'an. Apabila kalian melihat seseorang yang hidupnya syuhun muta', yang dimaksud dengan syuh adalah kikir. Au hawan muttaba'an, atau orang yang hidupnya adalah hawa nafsu. Au i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, atau orang-orang yang ujub. Ini 3 sifat. Orang yang kikir, orang yang hidupnya hanya untuk hawa nafsu. Nomor 3 adalah orang yang wataknya watak ujub, merasa hebat, merasa pintar, merasa alim, merasa saleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian bertemu dengan 3 orang ini, kata Nabi, fa'alaika bi khassati nafsik, maka hendaklah kalian fokus dengan orang-orang tanggung jawab kalian saja. Jadi amar ma'ruf nahi munkar berikan kepada orang lain, tapi kalau di sekitaran kita adalah orang-orang yang memiliki 3 watak ini, kata Nabi, maka amar ma'ruf nahi munkar kalian khusus untuk orang-orang khusus kalian saja. Untuk istri, untuk anak-anak, untuk keponakan, untuk keluarga saja. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki 3 watak ini anti nasihat. Orang-orang yang memiliki 3 watak ini anti nasihat. Pertama, syuhun muta'. Orang-orang yang punya penyakit kikir. Orang-orang kikir itu hanya berpikir tentang dirinya saja. Nggak berpikir tentang keadaan orang lain. Sehingga di dalam kikir ini ada penyakit egoisme yang sangat berbahaya. Setiap orang datang selalu dia anggap, oh ini bakal minta. Ada yang nelpon, oh ini jangan-jangan minjam uang. Pandangannya terhadap orang-orang lain hanya pandangan orang ini akan minta uang, orang ini akan minjam uang, orang ini akan merugikan. Jamaah sekalian, ini nomor 1. Orang-orang yang kikir. Nomor 2, orang-orang yang ambisi hawa nafsu. Hawa nafsu artinya adalah kelezatan duniawi. Kecenderungan terhadap kelezatan duniawi. Hawa nafsu. Nomor 3 adalah ujub. Orang yang selalu bangga diri, merasa hebat, merasa pintar, dan lain-lain. Baik, kita lanjut jamaah sekalian. Jadi hubungannya hadis tadi dengan kajian kita,
bahwa ada saatnya, kata Nabi, kita hanya fokus dengan orang-orang dekat kita sendiri. Yaitu ketika ruang pergaulan ini, ruang sosial ini terpenuhi dengan orang-orang yang memiliki 3 watak ini, maka ruang sosial itu tidak lagi perlu kita hadiri. Kita tidak perlu lagi hadir di ruang sosial yang telah terisi dengan 3 watak ini. Terus kata Nabi, fokuslah kalian dengan orang-orang dekat kalian sendiri. Kemudian bahaya ketiga dari pergaulan yang keliru, memikul beban yang sia-sia. Maksudnya hati terpaksa memikul beban yang tak sanggup dipikulnya, yaitu beban urusan teman-teman yang buruk. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang buruk, kehidupan mereka yang penuh dengan kesalahan dan keburukan, bagaimanapun kita akan terseret. Sedikit atau banyak, kita akan terbebani dengan keadaan-keadaan mereka. Nah, oleh sebab itu, untuk membahagiakan diri sendiri kadang-kadang kita tidak bisa, lantas kemudian kita salah bergaul, padahal orang-orang buruk ini hanya membuat pikiran kita terbebani dengan keburukan-keburukan mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian bahaya keempat dari pergaulan yang keliru, menyia-nyiakan maslahat. Terlalu sibuk dengan orang lain sehingga kepentingan diri sendiri alias akhirat terabaikan. Pikiran terbagi-bagi di lembah keinginan dan tuntutan mereka. Lantas apa yang tersisa dari hati itu untuk Allah dan negeri akhirat? Kalau Anda bergaul dengan banyak orang yang keliru, bagaimanapun kesibukan Anda akan terambil oleh mereka. Si fulan mengatakan ayo ketemu, si fulan mengatakan kita makan bersama, si fulan mengatakan ayo kita jalan bareng. Mereka akan mengambil waktu Anda, mereka akan mengambil sebagian dari usia Anda. Padahal jamaah sekalian, harta termahal Anda adalah usia. Dengan usia Anda bisa nyari uang, tapi uang nggak bisa memberikan Anda usia. Maka usia ini adalah harta termahal kita. Nah, ketika kita salah bergaul, bagaimanapun Anda akan mengorbankan barang paling berharga, yaitu usia, untuk orang-orang yang sia-sia. Untuk orang yang sia-sia. Jemaah sekalian, Anda jangan berpikir pembahasan ini sebuah takabur terhadap diri sendiri. Jangan bergaul dengan mereka, mereka akan... Bukan. Masalahnya kita dalam proses memperbaiki diri. Masalahnya kita dalam proses membangun diri. Jadi bangunan kebaikan kita ini belum kokoh. Sehingga bangunan kebaikan diri kita gampang rubuh, gampang rusak. Maka menghindari pergaulan yang keliru bukan karena kita udah baik, tapi agar kita sendiri yang lemah ini tidak ikut terjebak dalam kekeliruan mereka. Ibnu Qayyim berkata, betapa banyak pergaulan yang telah mendatangkan petaka. Di kehidupan nyata ini adalah fakta yang sangat banyak kita temukan. Bahwa petaka-petaka kehidupan sehari-hari sangat banyak muncul dari orang-orang yang keliru. Menjauhkan nikmat, menurunkan ujian, menghambat anugerah, mendatangkan musibah dan menjerumuskan ke dalam bala. Ini disebabkan pergaulan yang keliru. Jauh dari nikmat Allah. Kenapa bergaul dengan orang-orang yang buruk akan menghalangi rezeki? Karena nggak ada keberkahan bersama dengan mereka. Ketika bergaul dengan mereka tidak ada keberkahan, yang ada adalah lawan dari keberkahan, maka tertutuplah pintu rezeki. Menurunkan ujian. Bergaul dengan orang-orang yang buruk, pintu ujian, pintu malapetaka.
menghambat anugerah, menghambat nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan musibah dan menjerumuskan ke dalam lembah bala. Ibnu Qayyim berkata, bukankah petaka manusia adalah manusia itu sendiri? Petaka manusia adalah manusia sendiri, alias pergaulan yang salah, alias kolega-kolega yang salah. Perhatikan berikut ini, Ibnu Qayyim memberikan bukti. Kata beliau, lihatlah Abu Talib menjelang wafatnya, adakah yang lebih berbahaya baginya daripada teman-teman yang buruk? Mereka terus mempengaruhinya hingga menghalanginya mengucapkan satu kalimat syahadat yang seharusnya menjamin kebahagiaan abadinya. Ketika Abu Talib akan wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat. Kata Nabi kita, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kata Nabi kita, wahai paman, ucapkan satu kali saja la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkannya, walau hanya satu kali, berarti saya punya peluang untuk membela Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Ketika Abu Talib tertarik dengan ucapan Nabi tersebut, tiba-tiba datanglah Abu Jahal dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Beliau mengatakan, atarghabu an millati abaika wa ajdadika? Wahai Abu Talib, kau akan meninggalkan keyakinan bapakmu dan nenek moyangmu? Terus menerus orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang berada di tempat mempengaruhi dan meracuni Abu Talib, sehingga bujukan Nabi agar mengucapkan la ilaha illallah akhirnya ini patah dan kalah dengan bisikan kanan dan bisikan kiri. Satu kata yang menjadi jaminan kebahagiaan abadi bagi Abu Talib, yaitu la ilaha illallah. Kata ini akhirnya tidak terucap oleh Abu Talib, disebabkan bisikan-bisikan kanan dan kiri dari Abu Jahal dan konco-konconya. Nah, kata Ibnu Qayyim, ini menjadi tanda bagaimana satu kata yang sangat sederhana dan itu adalah kebahagiaan abadi tidak terucapkan oleh Abu Talib disebabkan karena pergaulan yang keliru tadi. Dan ini menjadi fakta nyata, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa malapetaka manusia adalah manusia sendiri. Seringkali kita mendengar malapetaka seorang ayah ada pada anak-anaknya. Malapetaka seorang suami ada pada istrinya yang salah. Malapetaka seorang kawan ada pada temannya. Malapetaka seorang kakak disebabkan karena adiknya. Jadi oleh sebab itu, hati-hati dengan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk enggak cuma menjadi kerugian di dunia, tapi juga menghilangkan kebahagiaan akhirat. Ibnu Qayyim berkata, pergaulan menjadi permusuhan. Iya, pergaulan-pergaulan yang buruk tidak akan berakhir dengan kebaikan. Semua pergaulan-pergaulan yang buruk akan berujung pada permusuhan. Beliau berkata, pergaulan yang didasari atas rasa cinta duniawi dan sekedar pemenuhan keinginan sesaat, kelak ketika hakikat kebenaran telah tampak akan berubah menjadi permusuhan. Orang yang bergaul dalam keburukan akan menggigit jari karena menyesal, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan. Jadi Anda jangan berpikir ada kesetiaan, ada kasih sayang di antara mereka-mereka yang disatukan oleh duniawi. Oleh sebab itu Imam Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innama yufsidul insana suhbatahu su'. Beliau mengatakan, hal terbesar merusak seseorang adalah pergaulannya yang buruk. Hal terbesar merusak seseorang adalah pergaulannya yang buruk.
Banyak orang-orang baik menjadi buruk dengan pergaulan yang buruk. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, anak-anak yang sedang mencari jalan menuju pekerjaan, artinya mereka akan mencari pergaulan. Ini anak-anak bekali dengan pesan serius mungkin. Bahwa banyak orang-orang yang baik menjadi buruk dengan pergaulan yang buruk. Insya Allah nanti akan ada penjelasan Ibnu Qayyim tentang bagaimana teknik bergaul. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengutip ayat 27 sampai ayat 29 dari surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika hari itu orang zalim menggigit tangannya disebabkan karena penyesalan. Kata dia, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari kiamat, orang-orang zalim akan menggigit jari karena penyesalan. Menggigit jari karena penyesalan. Apa yang dia sesalkan? Yang disesalkan ada dua. Pertama, laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya sewaktu hidup saya memenuhi dan mengikuti jalannya Rasul. Ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sekiranya aku dulu tidak bergaul dengan si fulan. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dia telah menyesatkan aku dari kebenaran, dari wahyu, padahal wahyu itu telah sampai kepada aku, dan sesungguhnya setan itu mengabaikan manusia. Imam Ar-Razi rahimahullahu taala ketika menjabarkan ayat ini, beliau mengatakan cinta yang terbangun antara manusia selalu didasarkan pada adanya perkiraan manfaat. Saya cinta dengan fulan karena saya yakin kebersamaan kami akan menghasilkan manfaat, akan menghasilkan kebaikan. Baik kebaikan yang sifatnya duniawi atau kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Jadi tidak pernah ada dua orang saling mencintai, menjadi bersahabat, kecuali karena mereka berdua melihat ada kebaikan yang akan tercapai. Ada keuntungan yang akan tercapai. Tetapi faktanya, kata beliau, begitu sampai di akhirat, ternyata keuntungan-keuntungan yang diimpi-impikan selama ini tidak pernah ada. Sehingga sesampainya di akhirat, mereka pun menjadi pecah kongsi karena tidak ada lagi ambisi yang menjadi harapan bersama. Yang menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan setan itu enggak peduli dengan manusia. Setan yang dimaksud di sini bukan setan bangsa jin. Tapi setan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Setelah pergaulan yang menggelincirkan ini benar-benar menyesatkan kita, lalu sampai di akhirat mereka enggak akan membantu. Mereka enggak akan menolong sama sekali. Nah, maka Allah mengatakan khudzulah, bahwa setan-setan yang telah menggelincirkan melalui pergaulan tadi, mereka akan mengabaikan Anda. Anda telah rugi bergaul dengan mereka, tapi nggak akan ada tanggung jawab mereka atas kerugian Anda. Berikutnya ayat dalam surat Az-Zukhruf nomor 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Sahabat-sahabat dekat di dunia
Sesampainya di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bersahabat dengan asas ketakwaan. Ayat ini sebuah kebenaran bahwa persahabatan-persahabatan yang murni untuk mengejar dunia, persahabatan seperti ini akan berakhir menjadi permusuhan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin persahabatan duniawi dan persahabatan sampai ukhrawi, bersahabatlah dengan orang di atas ketakwaan. Kita bersahabat karena salat bersama, kita bersahabat karena ngaji bersama. Sepanjang yang menyamakan kita, menyatukan kita adalah kebaikan-kebaikan, ini namanya persahabatan di atas ketakwaan. Nah, persahabatan seperti ini ternyata akan bersambung di akhirat. Akan bersambung di akhirat. Dan dalam hadis, insya Allah kapan-kapan kita kaji, setelah semua manusia melewati sirat, tidak lantas sampai ke dalam surga tentunya. Proses sirat ini sudah selesai, lantas orang-orang yang beriman saling memandang. Fulan di mana? Fulan di mana? Fulan di mana? Orang-orang beriman akan kehilangan sahabat mereka setelah selesai dari sirat. Di situasi orang-orang yang beriman kehilangan sahabat-sahabat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai kalian semua, keluarkan dari neraka siapapun yang kalian kenal." Maka orang-orang yang beriman ini masuk dalam neraka. Neraka ini hanya membakar orang yang berdosa. Orang-orang beriman ini nggak ada dosa. Jadi ketika mereka memasuki neraka, mereka tidak terbakar. Sesampainya di neraka, mereka mencari kawan-kawan ibadah. Oh, ini teman kita salat, ini teman kita puasa, ini teman kita berhaji. Lalu mereka keluarkan dari neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuk lagi, keluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar 1 dinar, sebesar 1 dirham. Bahkan kalaupun dalam hatinya ada keimanan dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, ini semua menunjukkan jamaah sekalian yang saya hormati bahwa persahabatan di dalam ibadah keselamatan. Persahabatan dalam ibadah keselamatan. Orang-orang yang selalu bersama dengan kita di tempat-tempat kebaikan, nanti setelah selesai sirat, manusia akan saling memandang. Fulan, nah fulan di mana? Fulan di mana? Fulan di mana? Di situasi kehilangan Allah berikan syafaat, lalu kemudian saling membantu. Baik jemaah sekalian, berikutnya adalah batas bergaul yang bermanfaat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, standar yang bermanfaat dalam pergaulan, pertama, berbaurlah dengan manusia dalam kebaikan. Bergaullah dengan orang lain, bergabunglah dengan orang lain sepanjang dalam kebaikan. Seperti bergaul di dalam salat, pergi Jumatan misalnya, salat lebaran, berhaji, menuntut ilmu, jihad, saling memberi nasihat. Apabila ada kebaikan yang menyatukan, ya sudah bergaul. Bergabunglah sepanjang ada kebaikan yang menyatukan. Ini standar pergaulan. Bahwa yang menyatukan kita dengan orang lain tidak boleh dunia. Seorang ulama pernah ditanya, bagaimana saya mengenali diri saya ahlud dunia atau tidak?
Beliau mengatakan, apabila engkau lebih suka menerima daripada memberi, ini indikasi kuat bahwa Anda adalah ahlul dunia. Apabila Anda lebih gembira dengan orang yang akan memberi, dan Anda justru gelisah dengan orang yang akan meminta, itu kan ada orang yang bertamu, oh ini kayaknya bawa sesuatu. Kita gembira dengan orang-orang yang akan memberi. Tapi kita nggak nyaman dengan orang-orang yang akan meminta. Begitu bertemu dengan orang-orang yang kurang bernasib baik, oh mungkin buang wajah, tidak ada ramah, tidak ada senyum. Jadi beliau mengatakan, apabila Anda lebih suka dengan mereka yang memberi, dan cenderung tidak suka dengan mereka-mereka yang akan meminta, beliau mengatakan ini indikasi kuat bahwa Anda adalah ahlul dunia. Nomor 2, kata Ibnu Qayyim, menjauhlah dari mereka dalam keburukan. Menjauhlah dari mereka dalam keburukan. Serta hindari berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang tidak perlu. Pelajari mereka-mereka yang sehari-hari bersama Anda. Mereka-mereka yang selalu membuka pintu keburukan, membuka pintu maksiat, membuka pintu ghibah, membuka pintu pembicaraan-pembicaraan yang nggak berguna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jagalah jarak dengan orang-orang seperti ini. Batasnya, kata beliau, ada 2. Pertama, seseorang yang selalu membuka pintu dosa buat kita, sampai akhirnya kita turut berdosa. Nomor 2, seseorang yang nggak membuka pintu dosa, tapi selalu menyeret kita berlebihan dalam hal yang mubah. Menyeret kita berlebihan dalam hal yang mubah. Artinya ada hal-hal yang dibolehkan, tapi kalau berlebihan tentu akan menjadi penyakit. Perkara-perkara yang mubah itu persis seperti garam. Dalam ukuran yang pas, garam ini memberikan enak. Tapi dengan ukuran yang berlebihan, garam ini akan menghilangkan enak. Begitu juga dengan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah dalam ukuran yang sedikit, dalam ukuran yang pas, oh itu akan memberikan enak. Itu akan memberikan kenikmatan. Tapi kalau kita sudah berlebihan dalam hal yang mubah, itu justru akan menjadi racun. Jadi waspadailah 2 orang ini, kata Ibnu Qayyim. Pertama, seseorang yang apabila Anda dekat dengan dia, berbicara dengan dia, selalu saja ada dosa terjadi. Nah, orang seperti ini jauhi saja. Nomor 2 yang juga perlu dijauhi, seseorang yang selalu menyeret kita berlebihan dalam hal yang mubah. Misalnya ketemu dengan kawan, nanti kita di lapangan nonton Piala Dunia bersama. Nonton Piala Dunia boleh nggak sih? Ya, sekedar nonton kan boleh. Tapi kalau sampai berlebihan, jamaah sekalian, itu jadi penyakit. Tapi ada kawan-kawan yang selalu menyeret kita untuk hal-hal yang mubah yang berlebihan. Atau misalnya seorang kawan mengatakan, hari ini kemana? Oh, saya tidak kemana. Kita mancing. Nanti jam 9 jalan, pulang jam 4. Itu mancing apa? Kalau Anda mancing untuk kebutuhan, 1 jam dapat itu. Tapi kalau mancing ini bukan untuk kebutuhan, makanya jam 4 sore baru pulang. Memancing itu boleh, menonton itu juga boleh. Tapi batasi waktu. Kalau Anda nonton sampai ada kebaikan yang dikorbankan, sampai ada kesehatan yang rusak, itu sudah berlebihan, jamaah sekalian, insyaallah. Berlebihan dalam hal yang mubah. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man yatafaqqad
yafqad. Wa man la yu'iddi sabra li fawaji'il umuri ajiz. Kata beliau, siapa yang mencari, dia nggak akan temukan. Dan siapa yang nggak menyiapkan kesabaran untuk musibah, maka dia akan lemah. Maksud beliau apa? Siapa yang mencari manusia yang sempurna, Anda nggak akan menemukannya. Jadi di depan Anda ini, mulai dari yang paling depan sampai paling belakang, orang yang betul-betul sempurna itu nggak ada. Saya nggak sempurna untuk Anda, Anda pun nggak sempurna untuk saya. Nah, di bagian-bagian yang menjadi kekurangan saya, jauhi saya. Tapi di bagian-bagian yang menjadi kelebihan saya, hadirlah bersama saya. Menurut Anda apa kelebihan saya? Kelebihan saya bisa ngajar Iqra. Wah, kalau begitu dekati saya dalam hal Iqra tersebut. Tapi menurut saya apa kekurangan saya? Oh, kekurangan Anda selalu ngawur kalau cerita. Kalau begitu saya cerita, jauhi saya. Jadi tidak ada orang yang sempurna 100%. Maka dekatilah orang lain di bagian-bagian yang menjadi kebaikan mereka, tetapi jaga jaraklah di bagian-bagian yang menjadi kelemahan mereka. Kedekatan tanpa batas itu cuma satu, yaitu kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Termasuk kedekatan dengan istri kita, kedekatan dengan anak kita, kedekatan dengan abang adik kita. Kedekatan dengan semua manusia adalah kedekatan yang tidak utuh. Bukan kedekatan total 100%. Sedekat-dekatnya istri dan orang tua kita, tetap saja ada jarak-jarak yang harus ada jarak-jarak yang kita persiapkan. Apa jarak tersebut? Di bagian orang tua saya punya kekeliruan, punya kesalahan, di situ saya harus jaga jarak. Ini istri saya, teman saya di meja makan, teman saya di ruang tidur, tapi di bagian-bagian yang menjadi kekurangannya saya harus jaga jarak. Bagaimana jaga jarak, jamaah sekalian? Jaga jarak yang pertama adalah sabar. Di bagian kekurangan Anda, saya harus hadir dengan kesabaran. Sabar dalam arti, saya harus menahan diri. Saya harus mengendalikan diri. Kalau saya nggak mengendalikan diri di bagian yang menjadi kekurangan Anda, saya akan terjebak. Saya nggak mengendalikan diri di bagian yang menjadi keburukan Anda, saya akan tergelincir. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu tadi mengatakan, siapa yang mencari manusia sempurna, pasti tidak akan ditemukan. Tapi kata beliau, siapa yang tidak menyiapkan sabar untuk musibah yang akan datang besok, lusa, atau kapanpun, maka dia akan lemah. Jadi intinya beliau mengatakan, jangan siapkan sabar setelah musibah. Nggak bisa kita menyiapkan sabar saat musibah udah terjadi. Tapi siapkan sabar sebelum musibah itu terjadi. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, jika keadaan mendesakmu untuk berada di tengah mereka dalam keburukan dan engkau tidak mampu melepaskan diri. Saya kira ini kehidupan kita akhir zaman ini. Misalnya saya bekerja di satu instansi, bagaimanapun saya harus kerja. Karena ini adalah soal maisha saya dan keluarga. Masalahnya, kita satu tim kerja, anggaplah misalnya 10, 3 orang non-muslim. Sekian orang fasik. Yang ini sih bukan orang fasik, tapi ahli bid'ah. Akhirnya, saya hanya sendirian saja di tengah 10 orang tim ini. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila situasi memaksa kita ada di tengah orang-orang yang seperti itu, apa tipsnya? Di sini beliau memberikan beberapa tips. Tips yang pertama, waspadalah. Jangan sampai engkau menyetujui atau mengikuti perilaku mereka.
Ini nomor satu. Di dunia pekerjaan, di mana Anda terhimpit di tengah orang-orang yang buruk, Anda nggak akan bisa melepaskan diri karena Anda membutuhkan pekerjaan. Maka tips yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan sampai Anda menyetujui keburukan mereka apalagi ikut. Sekedar menyetujui, jangan. Apalagi kemudian ikut. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua adalah bersabar atas gangguan mereka. Pasti ada gangguan jika engkau tidak memiliki kekuatan atau penolong, namun gangguan tersebut akan membuahkan kemuliaan, kecintaan, penggangguan, pengagungan serta pujian dari orang mukmin dan dari Tuhan semesta alam. Ketika Anda tidak sejalan dengan tim menginginkan A, B, dan C. Tim mengatakan ntar malam kita ngobrol di kafe. Tim mengatakan ntar malam kita mukbang misalnya dan lain-lain. Ketika Anda nggak bisa mengikut sertai mereka, pasti mereka nggak akan suka dengan Anda. Mereka akan mengucilkan Anda. Mereka akan mengatakan Anda adalah seorang yang seorang yang tertutup dan lain-lain. Akan muncul julukan-julukan dan gelar-gelar yang tidak baik. Maka tips yang kedua, kata Ibnu Qayyim, bersabarlah. Bersabar karena mereka pasti tidak akan nyaman bagi Anda. Pandangan mereka, ucapan mereka, julukan dan gelar-gelar mereka akan membuat Anda tidak nyaman. Maka tips yang kedua, kata Ibnu Qayyim, bersabarlah. Jadi jangan sampai karena Anda tersakiti dengan perilaku mereka, tersakiti dengan cemooh-cemooh mereka, kemudian Anda kalah. Tidak. Jangan sampai kalah. Kata Ibnu Qayyim, bersabarlah. Anda akan dicemooh. Anda mungkin akan diperlakukan tidak baik, tetapi bersabar. Hal itu memang menyakitkan, tapi bagaimanapun itu akan menjadi kemuliaan dan akan membuat Anda terpuji dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Tips yang ketiga, sebaliknya, mengikuti kemauan mereka dalam keburukan hanya akan membuahkan kehinaan. Kalau Anda tidak sabar dengan cemooh mereka, Anda nggak bisa bertahan dengan gelar-gelar dari mereka. Misalnya Anda pergi kerja, Anda pakai jenggot, mereka mengatakan teroris sudah datang belum? Besok Anda datang lagi, mereka mengatakan teroris sudah datang, enggak nyaman bukan? Sehingga kadang-kadang cemooh-cemooh ini membuat kita bisa jatuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila Anda tidak bertahan, sehingga kemudian Anda mengikuti maunya mereka, walaupun dengan keterpaksaan, maka hal ini pasti akan membuahkan kehinaan. Anda akan hina dalam pandangan mereka, mereka mengatakan, segitu doang. Mereka mengatakan ternyata cuma sampai di situ. Kemudian kebencian, kemurkaan, serta celaan dari mereka sendiri dan dari orang mukmin dan dari Tuhan semata. Jadi intinya sama sekali Anda tidak akan memperoleh keuntungan memperturut kemauan mereka. Kata Ibnu Qayyim, maka bersabar atas gangguan mereka jauh lebih baik dan lebih indah kesudahannya. Kemudian tips berikutnya, mengubah majelis menjadi ketaatan. Dan ini bisa jadi sangat berat. Bisa jadi sangat berat sekali. Kita yang sudah terlanjur bersama dengan mereka, bagaimana Anda mengubah situasi menjadi ketaatan? Nah, Ibnu mengatakan, jika engkau harus bergaul dalam hal-hal yang mubah namun berlebihan, maka berusaha sekuat tenaga untuk mengubah suasana tersebut menjadi ketaatan kepada Allah. Jika memungkinkan. Jika memungkinkan, beranikan dirimu dan kuatkan hatimu. Misalnya, kita ngobrol
Dan mau nggak mau kita harus ikut ngobrol. Dan yang diobrolin ini kanan kiri yang nggak jelas. Mulai dari Selat Malaka sampai Selat Hormuz dibicarakan dalam obrolan ini. Jamaah sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, usahakan mengubah situasi menjadi ketaatan. Arahkan pembicaraan ini kepada yang bermanfaat. Menurut kamu ketika Nabi Yusuf dulu begini itu apa pelajarannya? Tapi ini sangat berat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan beranikan dirimu dan kuatkan hatimu. Jangan pedulikan bisikan setan yang mencoba menghentikanmu dengan berkata ini adalah riya. Engkau hanya ingin pamer ilmu dan keadaan iman. Lawan bisikan seperti itu. Kadang-kadang ada bisikan yang seolah-olah kebaikan tapi ternyata keburukan. Kamu kalau terus bicara agama, mereka nanti akan mengira kamu pamer. Daripada mereka berdosa, mengira kamu ke pamer, mereka uzon, bagus kamu nggak usah bicara agama. Ini seolah-olah nasihat yang baik. Tetapi hasilnya buruk. Karena hasilnya Anda nggak bicara. Hasilnya Anda membiarkan keadaan dalam keadaan buruk. Jadi hati-hati bisikan-bisikan yang seolah baik, padahal sesungguhnya menghalangi kita dari kebaikan. Tips berikutnya ini sangat berat, hadir tapi absen. Kata Ibnu Qayyim, jika takdir membuatmu benar-benar tidak berdaya untuk memberikan pengaruh baik, misalnya Anda pergi menghadiri sebuah pernikahan, misalnya ke Jawa Tengah. Kita satu mobil misalnya, satu mobil ini ada 9 orang, hanya Anda sendirian yang memiliki agama yang baik. Ke-8 orang ini, ya orang-orang seperti itu. Orang-orang yang dalam proses baiklah. Begitu Anda mulai masuk mobil, bicara kemana, ke sana, kemari. Begitu mulai masuk jalan tol, mulai di setel musik misalnya. Campur sari, mulai dari dangdut tahun 80-an. Nasi dari tahun 90-an. Semuanya muncul. Perhatikan, Anda berada di tengah mereka dan Anda nggak berdaya sama sekali. Apa yang mesti Anda lakukan? Kata Ibnu Qayyim, cabut hatimu dari tengah-tengah mereka. Seperti mencabut sehelai rambut dari adonan tepung. Sehelai rambut di dalam adonan tepung. Oh, betapa susahnya itu. Karena tepung itu warnanya putih. Mencari yang warna hitam dan itu cuma sehelai rambut. Itu kan berat sekali. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, jika tidak mampu lepas dari mereka, kata Ibnu Qayyim, cabut hatimu dari mereka. Jadilah orang yang berada di tengah mereka namun dengan hati yang absen. Fisik bersama mereka tetapi hati kita di tempat lain. Dekat secara fisik namun jauh secara jiwa. Tanpa tidur padahal waspada. Engkau melihat mereka namun tidak terpengaruh dengan apa yang engkau lihat. Engkau mendengar ucapan mereka namun tidak memasukkannya ke dalam kesadaran. Mereka bicara A, alihkan perhatian. Mereka ngobrol B, fokuslah Anda dengan pikiran-pikiran yang bermanfaat. Kata Ibnu Qayyim, hal ini karena engkau telah mengambil hatimu dari kerumunan mereka lalu membawanya naik ke al-mala'ul a'la. Cabut hatimu dari kerumunan mereka dan bawa hati ini menuju Allah. Caranya Anda berzikir. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih di sekitar aras bersama ruh-ruh yang tinggi dan suci. Ini gambaran Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, bawalah hati Anda menuju Allah melalui zikir, seolah-olah engkau dekat dengan Allah, sedang berada di arasnya Allah, dekat dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan betapa sulit dan beratnya hal ini bagi jiwa
namun ia akan menjadi sangat mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah. Ini artinya tidak ada mudah dari kekuatan Anda, tidak ada mudah dari kepintaran Anda. Satu-satunya kemudahan bagi Anda adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kita berada satu mobil. Mereka semua kecenderungannya seperti itu dan Anda hanya sendirian saja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan hanyut, kembalikan hati ini kepada Allah dengan zikir, zikir, dan zikir. Baik, ini sangat sulit dan tidak ada kemudahan dalam situasi ini kecuali jika kemudahan itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini beliau mengatakan siapa yang akan menemukan kemudahan dalam hal seperti tadi? Pertama, kemudahan ini akan diperoleh orang-orang yang jujur kepada Allah. Apabila Anda jujur kepada Allah Azza wa Jalla, maka situasi tadi akan menjadi mudah bagi Anda. Ternyata jamaah sekalian, situasi tadi menjadi sulit karena lemahnya kejujuran. Tapi situasi tadi akan mudah dengan kejujuran yang baik. Nomor dua, senantiasa berlindung dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya Anda tidak hanyut padahal Anda di tengah mereka? Anda sendirian dan mereka sangat ramai. Nomor dua, kata Ibnu Qayyim, ini pun sangat mudah bagi Anda kalau Anda selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Nomor tiga, merebahkan diri di pintunya dengan penuh rasa ketidakberdayaan dan rendah hati, alias tawakal. Ini lingkungan pekerjaan, ini kita satu tim, saya hanya sendirian, dan mereka ini sangat banyak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menjaga istiqamah di tengah orang-orang yang rusak akan menjadi kemudahan kalau Anda selalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tiga modal Anda. Tiga modal untuk bertahan dalam lingkungan yang rusak. Pertama, jujurlah dengan Allah Azza wa Jalla, segalanya akan mudah dengan kejujuran yang kokoh. Nomor dua, berlindunglah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Dan nomor tiga, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang bisa membantu mewujudkan hal ini kecuali cinta yang jujur kepada Allah. Ini tiga hal tadi, jujur, senantiasa berlindung kepada Allah. Nomor tiga, tawakal kepada Allah. Nomor satu, agar Anda mendapatkan tiga hal ini, cinta yang jujur kepada Allah. Kalau tidak ada cinta kepada Allah, ya tentu kita nggak akan sampai kepada jujur kepada Allah. Nomor dua adalah zikir yang terus-menerus. Zikir yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, menjauhi 4 perusak hati lainnya. Jauhi 4 perusak hati yang lain. Semua ini tidak akan tercapai kecuali dengan persiapan yang baik, kekuatan dari Allah, tekad yang jujur, serta hati yang kosong dari ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, baik jamaah sekalian, sekira waktu syuruk sudah masuk. Sampai di sini kajian kita tentang perusak hati yang pertama, yaitu pergaulan yang buruk. Ini yang membuat kita sangat cemburu dengan para sahabat. Karena di zaman mereka pergaulan itu indah sekali. Pergaulan mereka betul-betul pergaulan di atas kemuliaan. Tapi tidak ada yang salah dengan takdir ketika kita ditempatkan oleh Allah di akhir zaman ini. Maka tips-tips Ibnu Qayyim tadi sangat bermanfaat sekali. Baik, demikian bagi Anda yang hendak bertanya, dipersilakan. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.